Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Hizkia, ya, seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana dia menghancurkan bukit-bukit penyembahan berhala, ya, dan dia juga mulai membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan karena itu, ya, Tuhan akhirnya mengangkat dia. Tapi saudara, kita lihat bersama akhirnya, ya, mereka juga pada tahun yang ketujuh dikatakan, ya, akhirnya diserahkan mereka ke dalam tangan Raja Asyur, ya. Direbutlah, ya, dikatakan sesudah itu, ya, lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, ya, akhirnya direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel. Jadi di Yehuda ada Raja Hizkia yang benar, sementara di Israel, ya, ada Raja Hosea yang tidak benar, sehingga akhirnya Israel jatuh ke dalam tangan Raja Asyur dan mereka diangkut ke Asyur dalam pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-13, saudara. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, ya. Dikatakan di sana, ya, Sanherib Raja Asyur maju ketika zaman Raja Hizkia. Dia maju menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Ya, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Ya, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Saudara, kita lihat di sini, ya, jelas sekali di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa, ya, akhirnya Hizkia Yehuda diserang oleh Sanherib Raja Asyur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi, 4 tahun setelah Sanherib menjadi Raja Asyur. Jadi Sanherib menjadi Raja Asyur, dia mengepung Israel, ya, mengepung Yehuda. Saudara, dikatakan di sana Sanherib itu ialah anak Sargon II, yaitu raja yang mengirim bangsa Israel ke dalam pembuangan. Israel sudah ditawan dan ditaklukkan oleh Asyur. Sekarang Yehuda, saudara. Jadi kerajaan selatan dan utara dikuasai semuanya oleh Asyur, ya. Dan akhirnya mereka tiba-tiba menyerang Yehuda dan ditaklukkan. Lalu pada waktu itu, saudara, ya, dia supaya Asyur itu tidak menyerang kerajaan selatan, membayar upeti setiap tahun. Ya, tetapi ketika Sanherib menjadi raja, Hizkia tidak lagi mau membayar upeti ini. Ya, dan dengan berharap bahwa Asyur akan melupakannya. Tapi ternyata ketika Sanherib dan pasukannya membalas, Hizkia menyadari kesalahannya dan akhirnya dia kembali lagi membayar upeti. Pada waktu itu Yehuda sudah tidak lagi mau membayar upeti kepada Asyur, ya, tetapi ternyata waktu Sanherib, ya, II naik menjadi tahta, menjadi raja, ya, dan akhirnya dia kembali menyerang Yehuda dan ditaklukkan, saudara. Akhirnya, ya, Hizkia berkata, "Aku telah berdosa. Baik, apapun yang kau minta akan aku turuti, mintalah." Dan akhirnya dia meminta emas, saudara, ya. Raja Asyur berkata, ya, Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, karena Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas per tahunnya. Sehingga Hizkia bingung, akhirnya dia mengambil emas dari rumah Tuhan, saudara. Ya, dan
Ya, namun Sanherib tetap menyerang ya. Meski Sanherib menyerang Yehuda, dia tidak suka berperang seperti Raja Asyur sebelumnya. Dia lebih suka untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membangun dan memperindah ibu kotanya Niniwe. Dengan tidak banyaknya serangan, Hizkia bisa melakukan banyak pembaruan dan memperkuat bangsa itu. Ya, dikatakan di sana jadi ya dia menaklukkan dan meminta kepada mereka saudara ya emas, dan dikatakan di sana akhirnya ya Hizkia memberikan. Ayat 17, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minum agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, ya bendahara negara. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, ya baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah kepada Fir'aun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, ya kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah kau jauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang yang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Saudara, kita lihat di sini mengirim panglima, kepala istana, dan juru minum agung adalah seperti mengutus wakil presiden, ya, menteri pertahanan dan jenderal kepala pasukan untuk berbicara kepada musuh sebelum memulai pertempuran. Jadi Raja Asyur, ya Sanherib mengirim orang-orang ini kepada Yehuda. Orang-orang ini diutus ya sebagai upaya untuk membuat bangsa Israel terkesan dan juga menjadi takut, saudara ya. Dan akhirnya kita lihat di sana ya Sanherib yang pasukannya sudah merebut semua kota berkubu di Yehuda mengirim pesan kepada Hizkia supaya dia menyerah. Menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, Hizkia akhirnya pergi ke Bait Allah dan berdoa. Ya. Dan kita lihat di sini saudara bahwa ya dia datang dan berkata bahwa untuk apa engkau percaya kepada raja Mesir, ya, buat apa engkau mempercayai Mesir, dikatakan di sana ya. Buat apa engkau percaya kepada Mesir dan engkau mengkhianati kami, Raja Asyur berkata. Ya, dan akhirnya dia berkata, jangan main-main ya, majulah. Tuhan sudah menyuruh kami untuk berperang melawan negerimu. Ayat 26, lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna, Yoah, dan juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepada kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan yang meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung
Dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah ya Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab ya dia katakan, beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Jadi kita lihat di sini saudara, Raja Asyur itu membawa teror kepada orang Israel, kepada orang Yehuda. Dia berkata, kamu tidak usah percaya kepada Raja Hizkia, karena Raja Hizkia juga tidak bisa melepaskan engkau dari tanganku. Ya, untuk apa kamu minum air kencingnya ya dan makan ya dikatakan di sana dengan dari kotorannya, saudara. Ini sangat menghina sekali. Ya, tetapi memang Hizkia tidak dapat melakukan apa-apa, saudara. Jadi dia juga hanya pasrah. Ya, dihina seperti itu oleh Raja Asyur. Raja Asyur menawarkan kepada rakyat Yehuda, kalau kamu ikut aku, kamu akan puas makan anggurmu, minum anggurmu, ayat 32, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Ya, di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Ini adalah negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Asyur, saudara. Dan dia berkata, tidak ada Allah negeri manapun yang bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Dalam hatinya, dia dengan kata lain berkata, aku lebih berkuasa daripada Allah. Dia sebut negeri-negeri yang sudah dia taklukkan. Dia bilang, apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilka, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaiannya dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minum agung. Ya, dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan Hizkia, saudara. Kita akan sambung besok. Ya, dan tekanan malapetaka, persoalan datang bertubi-tubi, dan seolah-olah Hizkia tidak ada lagi jalan keluar. Kemana dia harus pergi, saudara? Ya, kita akan lanjutkan besok. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini, malam hari ini Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh lebih lagi dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu pun yang dapat menolong kami, melepaskan kami daripada masalah, pertikaian, persoalan selain daripada tangan Tuhan sendiri. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan, masalah, tekanan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan terus bekerja, melawat dan membawa setiap kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Berkati juga Bapak setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.